Udahlah, mending kamu ikut aku sekarang. Kita ke tempat mami. Chong, aku nggak mau, Chong. Jangan, Chong. Ya udah, berarti udah tahu kan? Halah, jangan-jangan masih nih modus ya? Astagfirullahaladzim. Enggak gitu mbak. Kebetulan rumah saya tepat di samping kontrakannya mbak. Saya hanya ingin mengetahui saja bahwasannya rumah ini sudah ada yang tepatin. Oh, jadi rumah kamu di sini? Sorry, saya nggak tahu. Oh ya, maaf mbak. Kalau boleh tahu nama mbak ini siapa? Aku Bella. Saya Johan. Dih, sok suci banget sih. Pikir atakan gua najis apa? Maaf, bukan muhrim mbak. Oh ya, jika mbak bingung di daerah sekitaran sini ada apa aja, mbak bisa tanya saya. Alah, udah. Nanti saya juga bisa cari tahu sendiri kok. Gak perlu ngerepotin. Baik mbak. Mbak kelihatannya lagi mabuk ya? Ih, kamu tuh. Ini tuh bukan urusan kamu. Kalau nggak ada urusan, mending kamu pergi aja deh. Maaf mbak. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Bella, ngapain sih marah-marah sama tetangga? Kamu tuh orang baru di sini. Kamu tuh kesannya sama mami, kesannya sama teman-teman kamu semalam. Kenapa sih tetangga baik kayak gitu, kamu marah-marahin? Padahal dia niatnya baik, mau silaturahmi. Kurang ajar. Ini anak lama-lama ngeluinjak ya, kalau dibiarin. Sudah berapa lama dia nggak masuk? 3 hari Mi. 3 hari. Dia pikir ini tempat main apa? Semua pelanggan pada nanyain di mana si Bella. Apa dia nggak sadar punya hutang banyak sama gua? Sialan tuh anak. Permisi Mi. Tadi manggil Eke ya Mi. Kamu jangan pernah nggak tahu. Kamu ditugasin buat mantauin anak-anak. Tapi nggak pernah laporan kalau si Bella nggak pernah masuk. Maafin Eke Mi. Dasar nggak becus. Kamu tahu dia tinggal di mana sekarang? Iya Mi, tahu. Ya udah, kalau gitu kamu ke sana sekarang. Temui dia. Katakan, kalau dia masih punya rasa sedikit tanggung jawab, dia harus kembali bekerja. Malam ini juga. Iya Mi. Eke berangkat sekarang Mi. Ih, sialan banget sih Bella. Gue bilang juga apa? Pasti Mami ujung-ujungnya marah ke Eke. Mana di depan anak-anak lagi. Kan malu harga diri Eke. Aku nggak tahu harus jual apa lagi selain iPhone 7 Plus Pro ini. Walaupun ini nggak cukup untuk membayar semua hutang aku ke mami. Sudahlah, nanti aku bicara lagi yang lain. Bel, ini lu mau kemana? Ngapain lu kesini? Mami nyariin kamu. Udah 3 hari ini lu gak masuk-masuk. Kenapa sih mami itu cariin aku terus? Lagian anak mami itu banyak, bukan cuma aku doang. Ya tapi semua tamu pada cariin kamu. Ya aku nggak peduli. Kan waktu itu aku udah bilang, aku mau berhenti. Dan nggak mau kerja di situ lagi. Lu itu sadar, ada hutang sama Mami. Buruan,
kita balik ke tempat mami sekarang. Enggak, Chong. Aku nggak mau balik lagi ke sana. Aku capek. Aku mau hidup normal. Cari uang yang halal. Halal? Terus hutang kamu gimana? Itu bukan uang kecil. Ya, aku tahu. Makanya aku mau jual iPod ini. Walaupun harga ini nggak cukup. Aku bingung harus gimana. Mami nggak peduli cukup atau enggak. Dia cuma mau kamu balik dan kerja. Aku bukan daran, Chong. Aku juga punya kebebasan hidup yang harus aku nikmatin. Kalau kamu nggak balik malam ini, kamu tahu sendiri akibatnya. Aku lebih takut kehilangan diri aku sendiri daripada takut sama mami. Udahlah, mending kamu ikut aku sekarang. Kita ke tempat mami. Chong, aku nggak mau, Chong. Jangan, Chong. Kita temanan, Chong. Bel, aku paham. Tapi aku terpaksa kayak gini. Ayo buruan. Chong, aku nggak mau. Aku nggak mau. Ada apa ini? Kok pada ribut di sini? Ini bukan urusan situ. Jadi jangan ikut campur. Saya warga di sini. Dan mbak ini tetangga saya. Saya nggak mau warga di sini ada terjadi apa-apa. Mas, ini soal kerjaan. Dan dia punya hutang. Ya udah, nggak perlu ditarik-tarikan kayak gitu. Lagian, dia itu perempuan. Saya tidak bisa melihat perempuan diintimidasi seperti itu. Mas nggak tahu. Dia ini punya hutang, tapi dia kabur dari kerjaan. Chong, gue tuh nggak kabur, Chong. Chong, ya udah, Chong. Nanti aku bayar ke mami secepatnya. Emang berapa hutang mbak ini ke bos kamu? Emangnya mas mau bayarin pakai tanya-tanya segala? Dia itu punya hutang total 40 juta. Saya yang akan bertanggung jawab. Tapi beri saya waktu, biarkan saya bicara sama Mbak Bella dan mencari jalan keluar yang baik. Oke, kalau gitu saya kasih waktu 2 hari. Nanti saya kesini lagi. Awas kalau kamu ingkar janji.